Kalau saya kan percaya kalau ada yang seperti itu berarti ada urusan yang belum selesai. Kalau yang saya tangkap sih kayaknya masih belum terima dengan cara meninggalnya. Nah, ini agak mengherankan juga. Halo Sobat Super, kembali bertemu. Nah, kalau udah kemarin itu konten tentang konspirasi, sekarang konten misteri. Ini sekarang aku mau cerita soal si manis jembatan Ancol. Nah, kalau kalian angkatanku, ini pasti dulu tahu dong sinetronnya tuh. Wih, ngetop banget yang main itu si Diah Permatasari sama ada juga Ozzizah Putra. Terus yang season 2-nya itu pemerannya diganti pakai Kiki Fatmala. Nah, anyway, ternyata kisah si manis jembatan Ancol ini ada legendanya, urban legend gitulah. Konon ya memang beneran ada ini. Kalau hantunya kan memang dipercaya memang beneran ada. Tapi kenapa dia jadi arwah penasaran dan bergentayangan di sana? Nah, itu ada ceritanya. Ya namanya juga urban legend kan tentu banyak ada versi. Di antara versi itu kayaknya apa ya, banyak yang ngarang atau gimana. Nah, aku ini pilihkan ada dua versi yang sepertinya paling mungkin untuk beneran gitu. Plus satu bonus nanti di akhir loh. Oke, ini yang versi pertama ya. Jadi zaman dulu sekitar abad ke-18 itu Jakarta namanya masih Batavia. Ini masih pas zaman Belanda ini. Tersebutlah seorang wanita cantik, wanita muda ini namanya Mariam. Nah, si Mariam ini dia kerja di rumah saudagar kaya. Si saudagar ini dia sudah punya istri, tapi karena si Mariam ini cantik banget, wah, belum seksi ya, kalau zaman dulu kan belum ada orang pakai tank top, rok mini segala macam, tapi cantiknya itu benar-benar waduh, tiada bandingannya. Si saudagar kaya ini pun tertarik lah dia. Nepsong sih sebenarnya. Pokoknya dia mau dijadikan istri kedua. Intinya mau diajak poligami gitu. Tentu saja si Mariam ini karena walaupun dia miskin tapi dia cantik. Mana mau dia gengsi dong jadi istri kedua. Kaburlah dia. Nah, si Mariam kabur, si saudagar kaya ini mengirimlah premannya untuk menangkap si Mariam. Malang nasib Mariam, ternyata si preman-preman ini ngelihat dia. Mereka jadi nafsu, Pak. Mereka jadi nafsu, diajaklah si Mariam wik-wik paksa. Nah, abis si Mariam di wik-wik paksa, si Mariam disuruh mati. Tentu secara paksa juga. Ngerti kan maksudnya disuruh mati secara paksa, tahu sama tahu aja. Nah, kemudian mayatnya si Mariam dibuanglah di areal sawah dekat itu yang nantinya akan jadi jembatan Ancol ini. Nah, anyway, itu baru satu versi. Kemudian yang versi kedua agak mirip tapi beda-beda dikit. Jadi versi kedua ini lebih reliable lah karena ada sumbernya, yaitu seorang budayawan Jakarta namanya Ridwan Saidi. Jadi dia tahu cerita ini dari saksi hidup langsung ketika dia investigasi itu sekitar tahun 1955 sampai 1960 itu dia wawancara orang-orang yang ada di sana itu. Nah, intinya ceritanya itu gini, seperti yang aku bilang mirip-mirip tapi ada bedanya. Di cerita ini namanya bukan Mariam tapi Siti Ariah. Nah, si Siti Ariah ini dia sama emaknya namanya Mak Emper apa Mak Emper. Nah, itulah pokoknya Mak Emper lah bilang ya. Dia tinggal di salah satu pavilion milik juragan kaya. Nah, si Mak Empernya ini yang kerja sama juragan kaya. Terus sama si Siti Ariah ini juga cantik banget. Waduh, cantiknya orang zaman dulu, cantik natural. Belum pakai make up aja udah cantik itu. Intinya tentu saja lagi-lagi si juragan ini jatuh cinta lagi atau jatuh nafsu ya. Pokoknya dia mau dipoligami lagi. Akhirnya Siti Ariah pun kabur. Nah, kemudian pas Siti Ariah kabur ini dia minta pertolongan lah sama seorang saudagar tembakau namanya Oe Tambah Sia. Nah, ini orang Cina kebetulan kan. Malang nasib Siti Ariah, si Oe Tambah Sia ini ternyata buaya darat juga, Pak. Jadi ibaratnya ini Siti Ariah kabur dari mulut T-Rex jatuh ke mulut buaya. Buayanya buaya darat. Buaya darat plus buaya prasejarah, Pak. Sial banget ya nasibnya Siti Ariah. Nah, akhirnya ya Siti Ariah ya kabur lagi kan.
Ya samalah, dikirimlah preman-preman untuk ngejar si Siti Arya ini. Cuma di sini katanya Siti Arya ini tidak sampai diwik-wik paksa karena dia ngelawan, dia ingin melindungi kehormatannya dia kan. Tapi akhirnya ya dia dimati paksa juga. Ya dia disuruh mati tapi dipaksa. Kata-kata tertentu nggak boleh disebutin. Nah dari sinilah akhirnya si arwahnya Siti Arya jadi arwah gentayangan di sana konon karena dia ingin ngasih tahu ke ibunya apa yang terjadi dengan dirinya. Nah sementara si playboy cap duren 3 tadi, si Oi tambah kurang kali bagi itu, akhirnya dia sendiri dihukum mati oleh Belanda karena dia memang banyak kejahatan-kejahatan lain gitu. Jadi dari dua kisah ini kayaknya yang kedua yang lebih masuk akal, lebih reliable karena ada kayak arsipnya, ada saksinya, saksi hidupnya kan, saksi langsungnya itu. Katanya arsip dari kasusnya kejahatan si Oi Tambasia ini ada juga di arsip ke Belanda waktu dulu, tapi gak usah lah kita bahas kejahatannya apa aja ntar, karena ini konten misteri bukan konten sejarah pak. Nah itu tadi dua kisah soal legendanya. Seperti yang aku bilang ada bonusnya. Nah bonusnya ini adalah gini, ada seorang paranormal tapi dia minta namanya dirahasiakan. Jadi sebutlah namanya Tom Cruise ya, biar nggak ada yang ini kan. Jadi si Tom Cruise ini dia konon lumayan akrab sama si arwah jembatan Ancol ini, sama si manis jembatan Ancol ini. Gimana ceritanya mereka bisa akrab? Katanya dulu dia ada proyek di sana. Nah dia menang tender proyek di bagian yang gaib-gaibnya. Kan biasalah kalau ada proyek besar itu pasti ada kayak tumbal segala macam itu, pokoknya dialah yang menghandle bagian itu. Tentunya secara yang namanya SOP gaib-gaib gitu harus ada komunikasi dengan penunggu yang di sana. Nah yang menarik menurut kesaksian si Tom Cruise ini, katanya sosok si manis jembatan Ancol ini bukan wanita muda, tapi justru udah agak-agak kayak 30-40 tahun itu. Gila, untung bukan 50 tahun pak. Kalau ternyata 50 tahunan itu bukan lagi si manis jembatan Ancol, tapi si mbah jembatan Ancol. Setidaknya umur 30-40 ya masih lah tante-tante gitu kan. Kalau tante itu kan masih mending kan, jadi tante manis jembatan Ancol. Schedule mangkal setiap jam 10 sampai jam 1 pagi. Ngelantur. Nah kata Tom Cruise ini dia sempat 3 kali berkomunikasi dengan si tante manis jembatan Ancol ini. Wah gila, jangan-jangan Tom Cruise ini juga buaya. Baru ketemu 3 kali sudah akrab pak. Nah katanya selama 3 kali ketemuan itu bajunya si tante manis ini selalu ganti-ganti. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang paling penting itu kenapa masih gentayangan. Nah ternyata menurut si Tom Cruise dia juga nggak pasti, tapi sepertinya menurut dia, ini aku bacakan ya kesaksiannya. Kalau saya kan percaya kalau ada yang seperti itu berarti ada urusan yang belum selesai. Kalau yang saya tangkap sih kayaknya masih belum terima dengan cara meninggalnya. Nah ini agak mengherankan juga. Kan sudah 3 kali ketemu, kenapa belum digali itu informasi? Padahal kan itu informasi paling penting. Dimana-mana yang namanya investigasi itu SOP paling basic itu pasti meninggalnya karena apa? Kan itu yang harusnya diutamakan untuk ditanyakan. Ini kok bisa dia juga nggak tahu. Nah akhirnya justru dari keterangan si paranormal Tom Cruise ini tidak banyak yang bisa digali dari masa lalu si tante manis jembatan Ancol. Mungkin karena masa lalunya dia nggak relevan dengan proyek yang sedang dia garap, atau mungkin si Tom Cruise ini sibuk ngelakuin hal-hal yang lain dengan si tante manis jembatan Ancol. Gila, arwah gentayangan diembat juga pak. Ini jangan-jangan beneran ini buaya darat juga ini pak. Jadi entahlah, kapan-kapan kalau saya ke Ancol saya tanya si manisnya langsung ya. Oke, itu jadi kisahnya kisah misteri, tapi saya sampaikan dengan agak ringan aja biar nggak terlalu serem juga. Nanti stres, kalian nonton YouTube pingin dapat hiburan malah stres kan nggak enak juga. Oke, itu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kalau kalian ada request silakan di komen ya. Kalau ada komen juga silakan di komen. Kalau ada masalah sama saya di komen aja. Pokoknya apapun masalahnya komen solusinya. Oke. Ciao guys.